Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini, bulan Ramadan ini, akan menyampaikan beberapa materi yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Jelas kita sudah mengetahui semuanya bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam. Namun kewajiban puasa ini bukan hanya disyariatkan kepada orang Islam saja, tapi orang-orang sebelum, umat-umat sebelum kita pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam keterangan surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah jelas, kutiba alaikumus syamu, diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa. Kemudian ada kalimat setelahnya, yaitu kutiba alal ladzi kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa ini sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Ai furidu alal umam min qablikum. Kemudian ada satu hadis yang ingin saya sampaikan, yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang berbunyi, anna Quraisyan kanat tasumu yauma Asyura fil jahiliyah thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furidu ramadhanu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman syaa'a falyasumhu faman syaa'a afthar. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa puasa Asyura dulu, sebelum adanya syariat untuk melaksanakan puasa Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad melaksanakan puasa Asyura. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan faman syaa falyasumhu. Maksud di sini puasa Asyura. Unik beliau dalam menjelaskan puasa Asyura ini. Jadi dijelaskan bahwa dulu sebelum adanya puasa Ramadan, hukum puasa Asyura ini ikhtilaf. Jelas untuk saat ini puasa Asyura itu ittifaq para ulama adalah hukumnya sunnah. Dan dijelaskan dalam hadis tersebut, faman syaa falyasumhu faman syaa aftara, bahwa barang siapa yang ingin melaksanakan puasa maka falyasumhu. Di sini menggunakan redaksi lam amar. Jadi dianjurkan daripada untuk tidak berpuasa, karena ketika tidak berpuasa faman syaa aftara menggunakan fi'il madhi. Dan pada awal-awal Islam, sebelum adanya perintah untuk berpuasa Ramadan, yaitu pada tahun pertama Hijriah, sampai sebelumnya itu ada ikhtilaf, ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah, puasa Asyura itu wajib karena belum ada puasa Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua, menurut ashab Syafi'i, puasa Asyura itu tidak wajib, namun sunnah atau mustahab, yang pada hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakannya, namun kadangkali beliau meninggalkannya. Kemudian di sini ada beberapa puasa umat terdahulu, seperti kaum Quraisy pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Mereka berpuasa Asyura untuk mengamalkan syariat Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, dan Nabi Musa. Kemudian ada cerita
ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan sampai di sana pada bulan Rabiul Awal dan menetap di sana, pada saat sesampainya tanggal 10 Muharram, beliau menemukan ada suatu kelompok kaum Yahudi yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Namun puasa ini bukan puasa Asyura menurut mereka, tapi mereka memang melaksanakannya pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Kanjeng Nabi pun memerintahkan pada umatnya untuk berpuasa. Namun pada konteks ini perintah puasa Asyura ini tidak taklid terhadap umat terdahulu atau terhadap kaum Yahudi tersebut. Namun semata-mata ada 3 faktor. Yang pertama, ada wahyu yang turun. Kemudian yang kedua, mereka umat Yahudi menceritakan bahwa Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Kemudian faktor yang ketiga, yaitu selaras dengan syariat ahli kitab. Jadi dulu beliau, Kanjeng Nabi Muhammad, ketika berdakwah pada awal-awal Islam, diterangkan pada suatu kitab, kana nabiyyu fi badi'i hijratihi yajibu ayyuwafiqa ahlal kitabi fi ma lam yanha anhu. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ketika berdakwah pada awal-awal Islam itu wajib menyelaraskan atau tidak semerta-merta langsung menentang bahwa syariat terdahulu itu ditolak, tidak. Namun kita yuwafik, yaitu kita selaras dulu selagi fima lam yanha anhu, selagi tidak ditentang oleh syariat Islam. Kemudian ada lagi cerita dari Ibnu Abbas. Jadi ada faktor yang ketiga, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, yaitu harus selaras dengan syariat ahli kitab. Dalam suatu kitab diterangkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi badi'i hijratihi yajibu ayyuwafiqa ahlal kitabi fi ma lam yanha anhu. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad berdakwah pada awal mula Islam, pada awal-awal hijrah ke Madinah, itu diwajibkan untuk selaras dengan ahli kitab, syariat-syariat ahli kitab. Contohnya seperti puasa pada tanggal 10 bulan Muharram tadi itu, selagi fima lam yanha anhu, selagi tidak ditentang atau selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian ada cerita dari sahabat Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian ada beberapa sahabat yang menanyakan bahwa hari ini adalah hari yang diagungkan para kaum Nasrani dan Yahudi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad menjawabnya, fa idza kana al-am al-muqbil insyaallah sumna yaumat tasi'. Nah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad mengisyaratkan insyaallah pada tahun depan insyaallah kita akan berpuasa pada tanggal 9, yaitu tanggal hari Tasu'a, biasa dikenal pada syariat Islam. Hal ini dikarenakan agar tidak menyamakan atau tidak menyamai kaum Yahudi atau Nasrani, bahwa mereka pun sama-sama melaksanakan puasa pada tanggal 10. Namun Islam berbeda, yaitu disyariatkan juga sunnah untuk melaksanakan puasa Tasu'a. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, tutur kata atau apa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga Allah menerima puasa dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.